Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Arifia, NIM 3219011 dari jurusan Ilmu Hadis. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Animasi Hadis. Langsung saja, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis, balasan niat berbuat baik dan niat berbuat jelek atau buruk. Hadis ini termuat dalam kitab Arba'in Nawawi yang ke-37. Bunyi hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyrata hasanatin ila sab'i mi'ati di'afin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim fi shahihihima bihadzal huruf. Artinya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia meriwayatkan dari Rabb-Nya yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya, kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika ia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan apabila dia berniat kemudian melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi ini. Pelajaran yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman itu sangatlah luas. Ampunannya menyeluruh, serta pemberiannya tidak terbatas. Artinya Allah itu maha segala-galanya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya apa yang tidak kuasa oleh manusia, dia tidak perhitungkan dan dipaksa untuk menunaikannya. Artinya, Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada manusia melebihi batas kemampuan manusia tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah tidak menghitung keinginan hati dan kehendak perbuatan manusia kecuali jika kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan dan praktiknya. Kemudian yang keempat, seorang muslim hendaknya selalu meniatkan perbuatan baik dan membuktikannya. Dengan begitu berharap akan ditulis pahalanya dan dirinya telah siap untuk melaksanakannya apabila sebabnya telah ada. Kemudian yang kelima, semakin besar tingkat keikhlasan, maka akan semakin berlipat-lipat pula pahalanya. Penjelasan dari hadis tersebut. Pembicaraan hati tidaklah dicatat maupun dikenakan hukuman, sehingga pembicaraan hati tidak termasuk hama. Yang dimaksud hama itu bertekad untuk mengerjakan sesuatu tetapi datang kemalasan dan akhirnya tidak melakukan sesuatu tersebut. Namun hal tersebut itu dicatat kebaikan yang sempurna. Bagaimana bisa orang yang tidak beramal akan tetapi dia mendapatkan balasan? Jawabannya bisa. Ia diberi balasan karena disertai niat yang jujur. Maka azam disertai niat tadi itu akan dicatat dan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Ada beberapa bentuk
orang yang mempunyai ham atau tekad dalam melakukan kebaikan. Yang pertama, melakukan sebab akan tetapi tidak mendapatinya. Orang yang seperti ini mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kemudian yang kedua, sudah mempunyai ham dan azam, akan tetapi ditinggalkan karena ada kebaikan yang lebih utama. Orang seperti ini akan mendapatkan pahala kebaikan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk amalan yang ditinggalkan dicatat mendapatkan pahala dari ham. Kemudian yang ketiga, apabila meninggalkan amalan karena kemalasan, contohnya sudah ada niatan untuk mengerjakan sholat sunnah duha, kemudian ada salah satu teman yang mengajak jalan atau keluar, maka ia diberi ganjaran sebatas niatnya saja, tetapi tidak diberi balasan untuk perbuatan karena tidak dilakukan tanpa adanya udzur. Kemudian ada dua bentuk orang yang mempunyai ham dalam melakukan kejelekan atau keburukan. Yang pertama, berkeinginan melakukan kejelekan. Contohnya, ia sudah bertekad dalam hati, kemudian ia menariknya, ia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah. Ia dicatat mendapatkan kebaikan sempurna karena ia meninggalkan kejelekan tersebut karena Allah atau karena takut kepada Allah dan tidak sempat melakukannya, yang bisa membuatnya tercatat melakukan kejelekan. Kemudian yang kedua, berkeinginan melakukan kejelekan. Contohnya, sudah bertekad namun tidak mampu dan berusaha untuk melakukan kejelekan tersebut. Hal ini seperti seseorang yang berkeinginan kaya, kemudian ingin bermaksiat dengan hartanya, namun ia tidak dianugerahi harta kekayaan. Maka ia dicatat mendapatkan dosa dari sisi niatnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.